Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo anak-anak yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi. Nah, selamat pagi Bu Guru Desi. Selamat pagi Bu Guru Jen. Apa kabarnya hari ini? Sukacita. Iya, Ibu Guru Desi sehat? Sehat, puji Iya, Tuhan. sehat. Ibu Guru Jen dan Ibu Guru Desi berharap hari ini anak-anak yang ada di rumah juga semuanya sehat, semuanya sukacita karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ayo kita sapa dulu anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Semuanya berdiri. Ayo. Dan kita sama-sama menaikkan pujian. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Ayo semuanya bertepuk tangan. Ayo. Ceria dan bersukacita. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Satu kali lagi pujian ini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan bersama dengan kita dan pasti melindungi kita. Amin. Ya, salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita boleh bersama-sama beribadah. Salam juga. Ya, sekarang kita mau masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 6 ayatnya yang ke-9. Kakak, baca. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Amin. Amin. Nah, silakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Nah, semuanya sudah siap? Pasti siap. Iya, pasti sudah siap. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Sisil. Tapi sebelum kita mendengarkan, Ibu Guru ajak lagi berdiri. Ayo, berdiri ayo. dan kita sama-sama menaikkan pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita Alkitab. Mari Tuhan memberkati kami semua, anak-anak yang akan mendengarkan. Biarlah kami boleh mendengarnya dengan baik, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Guru Sisil. Mari Tuhan memberkati Ibu Guru Sisil agar boleh dapat bercerita, boleh berkata-kata dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang di rumah. Nah, saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya sudah siap ya? Sudah berdoa kan tadi? Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan. Kira-kira anak-anak yang di rumah tahu enggak siapa namanya? Apa? Tidak tahu? Oh ya, Bu Guru Sisil kasih tahu ya. Namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini punya seorang istri. Dia bernama Isabel. Nah, Ratu Isabel ini sangat jahat. Dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan karena dia menyembah kepada Baal. Nah, karena Tuhan tidak suka, akhirnya Tuhan menegur Raja Ahab dengan mengirimkan Nabi Elia kepada dia. Terus Nabi Elia datang kepada Ahab memberitahukan bahwa Ahab, di Israel akan ada kekeringan karena kamu tidak dengar-dengaran kepadaku. Aku akan membuat hujan tidak turun dalam waktu yang lama, sehingga nanti di Israel akan terjadi kekeringan dan kelaparan karena engkau berbuat jahat. Lalu karena ditegur, Ahab pun menjadi marah. Dia ingin membunuh Nabi Elia. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menyingkir ke daerah lain, tepatnya ke sungai Kerit. Nah, di sungai Kerit pun terjadi kekeringan. Akhirnya untuk memberi makan, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sebuah daerah bernama Sarfat. Di sana Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk meminta makan kepada seorang janda di sana. Nah, akhirnya karena dengar-dengaran kepada Tuhan, Nabi Elia pergi ke Sarfat. Dia pun bertemu dengan seorang janda yang miskin di sana. Terus Nabi Elia berkata begini kepada si janda tersebut, "Ibu, Tuhan menyuruhku untuk meminta makan kepadamu. Berikanlah aku roti dan minum karena saat ini aku sedang kelaparan." Terus si janda ini berpikir, "Wah, saya kan ini miskin." Terus dia beritahu kepada Bapak Elia, "Elia, saya punya sedikit makanan, tepung dan minyak yang ada di penyimpanan saya sisa sedikit. Kalau saya berikan kepadamu, saya dan anak saya jadi lapar, saya tidak bisa makan lagi, akhirnya kami pun akan mati." Lalu Bapak Elia bilang begini kepada si janda tersebut, "Ibu, Tuhan menyuruhku datang kepadamu meminta makanan. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memelihara engkau beserta dengan anakmu." Nah, mendengar hal itu, si janda tersebut akhirnya taat kepada perintah Tuhan. Dia pun menyiapkan makanan, dia memberikan minum kepada Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia makan, dia minum kembali, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk si janda tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Mujizat terjadi bagi si janda. Tepung yang dipakai tadi beserta dengan minyak yang ada di tempat atau di buli-bulinya tidak pernah habis. Wah, dia bisa membuat roti setiap hari untuk anaknya. Dia tidak mati kelaparan, semua kebutuhannya terpenuhi. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya. Ternyata dia mampu melakukan mujizat ketika kita menjadi anak yang dengar-dengaran.
Nah, tidak hanya sampai di situ. Tiba-tiba anak si janda ini sakit keras dan meninggal. Wah, si janda sangat sedih. Dia merasa sangat putus asa. Lalu dia datang kepada Elia. Dia memberitahukan bahwa Nabi Elia, anakku sakit keras lalu tiba-tiba meninggal. Apa yang harus kulakukan? Nah, Nabi Elia ini karena dia takut kepada Tuhan, dia lalu berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak itu pun bisa bangun kembali, dia bernafas kembali dan dia sembuh. Wah, luar biasa ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ternyata Tuhan kita luar biasa. Kita bisa lihat ya, Tuhan kita ketika kita menjadi anak yang dengar-dengaran, Dia adalah Allah yang selalu menjaga kita. Dia adalah Allah yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita, asalkan kita takut dan percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, sesuai dengan keadaan saat ini, kan terjadi pandemi. Banyak yang takut, banyak yang sudah malas berdoa mungkin, banyak yang lebih takut kepada virusnya. Tetapi kita ingat selalu bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang luar biasa yang akan menjaga dan melindungi kita. Jadi walaupun ada virus di sekitar kita, kita harus percaya Tuhanlah yang akan melindungi kita. Walaupun kita nantinya mungkin terkena dengan virus, kita bisa berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan. Amin ya, firman Tuhan ya. Judul cerita kita Nabi Elia. Bahannya terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Selamat hari Minggu. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita tentang cerita Alkitab. Kita tahu Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Tuhan pasti melindungi kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita meresponi akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulangi pujian ini satu kali lagi. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Saat ini kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, anak-anak yang di rumah,
Saat ini kita akan doa syafaat. Semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur kami boleh berjumpa lagi minggu ini dalam ibadah online. Ya Bapa, saat ini kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan di Jemaat Masale. Tuhan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, baik dalam sekolah mereka, baik dalam seluruh aktivitas mereka yang mereka laksanakan di rumah. Tuhan berkati, tetap berikan mereka ketekunan, kerajinan agar mereka tetap tekun walaupun mereka belajar di rumah, tetapi mereka boleh belajar dengan baik sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan, boleh menjadi anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, tetap berkati anak-anak kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga mereka ya Bapa terlindungi pada masa-masa pandemi saat ini, sehingga ya Bapa mereka boleh menjalankan aktivitas mereka, dan di sana mereka boleh melihat bahwa Engkau Allah yang senantiasa melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati kedua orang tua yang senantiasa menjagai mereka, tetap tutup bungkus dengan kasih-Mu, dengan kemuliaan-Mu, sehingga mereka ya Bapa dapat menjaga adik-adik kami, dapat menuntun mereka, sehingga mereka boleh diberikan kesehatan, boleh diberikan kekuatan dalam menjaga adik-adik kami. Kami berdoa buat orang tua yang masih tetap bekerja, pun Tuhan berkati ketika mereka keluar rumah, tetap jagai mereka sehingga mereka boleh tetap dijaga oleh Tuhan dari setiap mara bahaya, sakit penyakit yang berada di luar sana, sehingga ya Bapa dengan penyertaan-Mu mereka boleh melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu maupun orang tua yang mungkin pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit. Mari Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, datang menyembuhkan mereka ya Bapa, sehingga ketika Engkau datang mereka boleh berangsur-angsur pulih, dan mereka boleh melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tuhan Yesus juga berkati anak-anak sekolah minggu maupun orang tua, bahkan guru sekolah minggu yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan tetap sertai, tetap Tuhan jagai, tetap Tuhan berikan sukacita dalam masa-masa saat ini, sehingga tidak berkekurangan sukacita yang mereka boleh alami, dan kembali mereka boleh bersyukur bahwa Engkau Allah yang menambahkan usia mereka, Engkau Allah yang memperbolehkan mereka hidup sampai saat ini, dan mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, dalam kebijakannya, dalam pemerintahan ya Bapa, terkhusus pemimpin kami dalam mengambil setiap kebijakan. Tuhan berkati agar pemimpin kami Bapak Jokowi dapat bijaksana dalam menghadapi pandemi ini, sehingga ya Bapa kami semua boleh menikmati keberkatan karena kebaikan Tuhan. Berkati Kota Makassar tempat kami berpijak, biarlah senantiasa Tuhan jagai, berkati pemerintah daerah di tempat ini sehingga setiap kebijakan dapat diambil untuk kebaikan masyarakat tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tak lupa juga kami berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada pada kami, bantu kami untuk mengelolanya sehingga ya Bapa semua berkat Tuhan dapat kami syukuri dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, seru sembahyang kami yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita 1 minggu ke depan dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Semua mendengarkan dengan baik ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar.
Amin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, ayo semuanya berdiri. Ayo. Kita menyanyi pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, mari kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua yang percaya katakan Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menaikkan pujian Berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini. Saya Ibu Guru Jen. Dan saya Ibu Guru Desi. Ucapkan selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.